Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam damai, salam sejahtera buat kita semua. Makasih udah klik video ini, video yang cuma direkam pakai HP kentang dan juga cuma berada di sebuah kamar kos-kosan. Tapi nggak apa-apa lah ya, meskipun cuma dengan alat seadanya, tempat seadanya, seenggaknya kita bisa menambah informasi, pengetahuan, dan juga wawasan. Oke, di kali ini aku mau bawain cerita tentang kriminalitas nih, tentang pembunuhan berencana yang akhir-akhir ini itu lagi booming, viral, dibicarakan. Sampai-sampai kisahnya ini dibikin serial film oleh Netflix. Tokoh ini berasal dari Wisconsin, Amerika, yang bernama Jeffrey Dahmer atau juga dijuluki dengan Milwaukee Monster. Dia ini sudah membunuh dan memotong-motong tubuh korban 17 orang dewasa termasuk anak-anak dari tahun 1978 nyampe 1991. Kebanyakan pembunuhan yang dia lakukan ini merupakan nekrofilia atau menyetubuhi mayat korban. Dia juga kanibalisme, memakan tubuh korban dan juga tengkoraknya dan sebagian tubuhnya dibikin souvenir buat pajangan di kamarnya. Dia juga menggunakan kamera Polaroid untuk memoto dia di saat mayatnya ini sudah dibunuh dan juga di saat dia melancarkan pemotongan tubuh kepada korban-korbannya. Jujur ya, setelah aku nonton film Netflix ini, si Jeffrey Dahmer ini, aku penasaran bagaimana sih dia ngebunuh satu persatu korbannya ini kan. Jujur aku cari-cari sumbernya dan setelah aku dapet nih, ini bener-bener gila, sadis. Aku dulu tuh pernah berasumsi ya bahwa Jack the Ripper ini adalah pembunuh paling sadis. Ternyata dia tuh nggak ada apa-apanya ketimbang orang ini. Jadi ya wes gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya, ke kronologinya, bagaimana dia ini beraksi. Buat kalian tolong jangan di-skip-skip videonya, biar kalian ngerti. Soalnya part by part ini saling terhubung. Oke, langsung saja ke inti ceritanya dalam kejahatan dunia. Jadi sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, kita akan ke flashback atau kenalan dulu sama latar belakang si Jeffrey Dahmer ini. Jadi Rek, si Jeffrey Leonel Dahmer ini, dia dilahirkan di Wisconsin, Amerika tanggal 21 Mei 1960 dari pasangan Leonel Herbert Dahmer yang pada saat itu dia masih menjadi mahasiswa di sebuah universitas untuk meraih gelar sarjana di bidang kimia. Sedangkan ibunya, Joyce Annette, pada saat itu dia bekerja sebagai instruktur mesin teletype. Dan perlu kalian tahu, ibunya si Jeffrey ini, dia punya kepribadian yang sangat aneh, di mana kecenderungan dengan haus akan perhatian, atau bisa dibilang dia ini gila dengan perhatian gitu. Apalagi perhatian dari bapaknya si Jeffrey. Sampai-sampai karena dia ini pengen perhatian, ribut mereka. Padahal cuma masalah kecil ini diributin sama ibunya Jeffrey, si Mrs. Joy ini. Nggak itu juga, dia juga sering ribut dengan tetangganya gara-gara ya masalah kecil dibesar-besarin. Ya karena itu tadi dia pengen perhatian, nggak cuma dari bapaknya, dari keluarganya, juga dari lingkungan sekitar. Jadi Rek, bapaknya si Jeffrey ini, bapak Lionel ini kan dia masih mahasiswa tuh di sebuah universitas. Dan itu tuh jauh dari rumahnya. Makanya dia tuh jarang pulang, jarang ketemu sama keluarganya. Dan ibunya ini, si Mrs. Joyce, yang punya kepribadian aneh ini ya kan, yang punya kepribadian dia tuh pengen selalu diperhatiin. Sedangkan bapaknya jauh, ya stres dia lama-kelamaan. Jadi pas bapaknya ini libur, pas mau pulang ya kan, bapak yang mau ketemu anaknya harusnya, ketemu istrinya, dia bisa enjoy, dia bisa relax, bisa seneng-seneng. Ini enggak sama sekali. Malah ibunya ini bikin perkara terus, cekcok terus, ribut di depan si Jeffrey kecil. Sampai-sampai nih, kelamaan ibunya si Jeffrey ini itu mau bunuh diri, Rek.
dengan cara dia mau minum pil tidur itu yang banyak, Rek. Tapi pada saat itu ayah Jeffrey ini mengetahui gitu loh. Itu ibunya ketahuan gitu, makanya dicegah sama bapaknya si Jeffrey. Dan itu bikin alasan lagi ibunya Jeffrey buat dapetin perhatian lebih. Alhasil ya begitu. Ulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ribut, cekcok, mau bunuh diri, ribut, cekcok, mau bunuh diri, dicegah lagi, ya kan? Ribut terus satu rumah itu sampai si Jeffrey ini nggak dapat perhatian, Rek. Bapaknya stres mikirin emaknya begitu terus, ya kan? Makanya si Jeffrey ini kayak ditelantarin. Nah, menurut Jeffrey, tahun-tahun ini adalah merupakan ketegangan ekstrim dengan keluarganya. Dan itu berpengaruh pada psikologi Jeffrey ini. Jadi kayak dia ada memorandum itu di pikirannya itu ya kekerasan gitu, ribut kekerasan sampai berpengaruh di kehidupan dia, di sekolah dia. Jadi si Jeffrey ini dikenal dengan anak yang pemalu, pendiam, nggak mau bersosialitas. Oke. Jadi, guru-gurunya di sekolah ini berspekulasi bahwa si Jeffrey ini fix dia nggak dapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nggak cuma si ibunya Josh tadi yang punya kepribadian aneh ya, si Jeffrey pun punya, Rek. Dia suka ngumpulin bangkai-bangkai binatang, serangga, kupu-kupu, belalang. Diambilnya binatang-binatang itu dimasukin ke dalam toples. Dan dia ini punya imajinasi gitu loh, kayak orang halu. Kalau serangga ini masuk ke toples, mungkin dia bisa hidup lagi. Itu halunya si Jeffrey ya. Nggak sampai di situ juga. Lama-kelamaan ini si Jeffrey berani mengambil bangkai-bangkai yang lebih besar. Jadi pada tahun 1966, keluarga Dahmer ini pindah ke Doylestown, Ohio. Dan pada saat itu ibu Joyce ini, ibunya si Jeffrey itu mengandung adiknya. Dan pada saat melahirkan, Jeffrey pun diminta untuk memberi nama adiknya ini. Jeffrey memutuskan bahwa adiknya ini diberi nama David. Dan pada tahun yang sama, bapaknya si Jeffrey ini menamatkan sekolah di universitasnya. Dan dia mendapatkan pekerjaan di Akron, Ohio sebagai ahli kimia. Dan si Jeffrey kecil ini sering bertanya kepada ayahnya. Di saat mereka makan, si Jeffrey ini tanya kepada ayahnya. Kata si Jeffrey, "Yah, kalau seumpamanya tulang-tulang yang kita makan ini kalau dicampur dengan pemutih gimana ya reaksinya?" Pada saat itu ayahnya senang karena anaknya ini mulai menyukai kimia seperti dirinya. Maka dijelasin kepada Jeffrey ini cara-cara menyimpan tulang-tulang agar kuat dan gak rapuh dengan cara yang aman. Jadi akhirnya setelah dapat penjelasan dari ayahnya, si Jeffrey ini menjadi ahli tulang-tulangan. Ahli tentang pengawetan tulang. Di masa remajanya, si Jeffrey ini suka minum minuman beralkohol. Itu pun dibawanya ke sekolah dengan cara dimasukin ke dalam jaket dia. Nggak cuma di luar sekolah, sebelum, pas pelajaran, juga setelah pelajaran dia itu minum. Udah nggak ada takut-takutnya si Jeffrey ini. Pernah suatu saat ada temennya negor lah sama dia. Kata dia, "Jeff, kowe iki ngopo sih, Jeff? Sek cilik kok wis ngombe-ngombe koyo ngene to, Jeff?" Si Jeffrey pun menjawab, "Slow bro, aku ngombe-ngombe kayak ngene iki. Iki sebenarnya kanggo obatku iki. Nek orang ini iso stres aku bro." Tapi Rek, meskipun si Jeffrey ini suka minum minuman alkohol, tapi dia ini kepintarannya, kecerdasannya di atas rata-rata anak-anak seusianya. Dia juga termasuk siswa berprestasi, Rek. Di saat pubertas, di masa-masa remaja yang indah, harusnya aku ini, kayak kalian juga pasti punyalah pasangan, punya pacar gitu ya. Ketertarikan kepada lawan jenis gitu. Tapi ini enggak sama si Jeffrey, Rek. Dia tuh enggak ada tertariknya sama cewek. Justru kalau dia lihat cowok, dia itu cenderung bernafsu gitu. Jadi dia tuh tertarik kepada cowok. Akhirnya dia sadar bahwa dia ini suka sama cowok alias gay. Dan saat remaja juga dia ini punya pasangan sama-sama gaynya juga. Tapi maaf,
mereka nggak sempat berhubungan badan. Kalian tahu kan, masa kecil Jeffrey tadi itu yang halu banget, yang fantasinya aneh, ini menjadi bertambah parah. Jeffrey ini sering halusinasi, sering berfantasi, dia ini mengendalikan pasangannya seutuhnya. Dan suatu saat, dia ini punya fantasi liar yang sangat aneh. Di saat itu, dia berfantasi bahwa nanti ada atlet lari, dan dalam fantasinya ini, dia mau membunuh si atlet lari ini. Nanti aku sergap dia, aku pukul pakai baseball, setelah mati, aku setubuhi dia. Itu dalam fantasinya si Jeffrey. Pas hari hanya, si Jeffrey ini udah bersiap. Dia udah bawa tongkat baseball. Habis itu dia sembunyi di semak-semak. Tapi setelah ditunggu, lama dia nunggu itu ternyata si atlet ini nggak datang, Ren. Selamat dia. Coba kalau dia datang, habis udah dia masih Jeffrey ini. Jeffrey lu ah. Meskipun si Jeffrey ini nggak jadi melancarkan serangannya kepada atlet lari ini, tapi itu sudah jadi yang pertama kalinya upaya dia untuk membunuh orang. Gila dia. Fantasinya aja begitu loh. Di saat Jeffrey ini berumur 17 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Akibatnya, si Jeffrey ini tambah stres deh. Dia ketahuan sama gurunya sedang minum-minum di sekolah. Ditegurlah dia sama gurunya. Kata gurunya, Jeffrey, kamu ini nggak punya etika ya? Minum-minum di sekolah. Ikut ibu ke ruang BP. Kata si Jeffrey, gini. Tunggu dulu bu, tunggu dulu, sabar, sabar bu. Bu, aku minum ini gara-gara aku stres bu. Orang tuaku cerai. Aku ini stres banget bu, makanya aku minum-minum. Makanya ibu jangan marah-marah dulu. Kata ibu gurunya, ya udah kamu ke ruang BP aja dulu, nanti kamu bisa curhat sama guru di sana. Setelah itu dia pun datang ke ruang BP dan dia mau bercerita tentang keluh kesahnya pada gurunya ini. Pasca perceraian orang tua si Jeffrey ini, maka ibunya si Joyce Annette ini dapat hak asuh atas adiknya si Jeffrey, si David. Sedangkan bapaknya pindah ke rumah yang lain. Dan ibunya bawa si adiknya si Jeffrey ini, si David, ke rumah orang tuanya. Pada saat itu si Jeffrey memutuskan buat tinggal sendiri di rumahnya yang lama. Ya karena tadi itu, ibunya pindah ke orang tuanya, bapaknya pindah ke rumahnya yang lain. Makanya Jeffrey balik ke rumahnya dan dia tinggal sendirian. Pada saat itu, selagi stres-stresnya si Jeffrey, yang nggak stres aja dia banyak minum alkohol kan, apalagi ini yang dia lagi stres parah gitu. Pada saat itu juga dia kenalan dengan pria bernama Stephen Mark Hicks. Setelah berkenalan, si Jeffrey ini membujuk Mark Hicks buat datang ke rumahnya untuk minum-minum. Mark Hicks pun ikut. Setelah beberapa jam mereka minum-minum, Hicks memutuskan buat pulang. Jeff, aku mau pulang dulu ya. Soalnya udah malam ini. Kata Jeffrey pun, ya udah, mulai yo, gak apa-apa aku dewean. Tapi rek, di saat Hik ini mau keluar rumah, tiba-tiba si Jeffrey ini pukul kepala si Hik pakai barbel seberat 10 pon. Dan itu 2 kali mukulnya. Terhuyung-huyung masih dihajar lagi. Cekek lah si Hik ini nyampe dia mati rek. Setelah Hik meninggal ini, kalian tahu nggak apa yang dilakukan si Jeffrey ini rek? Si Jeffrey ini masturbasi di depan mayat si Hik. Habis itu mayat si Hik ini dibawa ke ruang bawah tanah dan dikubur di kuburan yang dangkal, nggak terlalu dalam sih. Dan dibiarin berminggu-minggu, ditinggalin sama dia berminggu-minggu kan. Setelah berminggu-minggu, dia balik lagi buat ngegali kuburan si Hik ini, Rek. Ya namanya mayat udah berminggu-minggu dikubur ya. Ya pasti itu udah bau, udah busuk kan. Tapi sama si Jeffrey ini, dia nggak ada rasa-rasa jijiknya, Rek. Dan ini kejadian parahnya. Dipotong-potongnya tubuh Hik dan setiap daging sama tulangnya dipisahin sama dia. Saya dipisahin. Setelah itu, tulangnya dikumpulin, dagingnya dilarutin di asam dan dibuang di toilet. Sedangkan tulangnya ditumbuk sampai halus. Dihancurin sama dia, dimasukin ke dalam mangkok dan dibawa ke belakang rumah dan disebiur-sebiurin gitu, Rek. Kayak orang nabur pari biasa sih.
kayak nabur urea gitu, ser 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 gitu. Nggak lama dari kejadian itu, bapaknya si Jeffrey ini, si bapak Lionel ini pulanglah sama calon istri barunya, calon ibu tiri si Jeffrey. Lah, bapaknya ini tahu bahwa Jeffrey ini masih minum minuman, masih kecanduan minuman beralkohol kan. Disuruhnya Jeffrey itu sekolah. Jeffrey pun mau-mau aja, dia sama bapaknya ini nggak ngelawan. Jadi si Jeffrey ini sekolah di Ohio State University. Dia memilih di bidang bisnis. Tapi dia cuma bertahan 3 bulan. Padahal bapaknya itu udah biayain dia full. Ya karena tadi itu kebanyakan mengkonsumsi minuman. Banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Makanya IPK-nya dia jeblok dan cuma bertahan 3 bulan. Setelah itu dia balik ke rumahnya lagi. Karena bapaknya ini udah pusing ya, udah jengkel gitu ya. Makanya bapaknya ini mengirim dia ke pendidikan militer di Angkatan Darat Amerika. Pada Juli 1979, Jeffrey masuk ke dalam anggota militer dan dia ditempatkan di Jerman Barat sebagai tenaga medis tempur. Tapi meskipun dia di militer, fantasinya ini masih menggebu-gebu. Sampai-sampai dia ini melecehkan 2 prajurit seangkatan dia dengan cara dibius, habis itu dilecehkan. Lama-kelamaan nih, kinerja dia sebagai militer ini berkurang, jelek. Makanya dia dikeluarin dari militer. Habis dikeluarin ya baliklah dia ke rumahnya. Karena bapaknya ini udah kesal parah, udah kecewa banget sama si Jeffrey. Maka akhirnya bapaknya Jeffrey ini mengirimkan si Jeffrey ini ke rumah neneknya di West Allis, Wisconsin. Dari sana, Jeffrey pertama kali menemukan kasih sayang yang nggak pernah dia rasakan dari kecil dari kedua orang tuanya. Neneknya ini sayang banget sama si Jeffrey. Si Jeffrey pun akhirnya sedikit demi sedikit dia bisa ngilangin kecanduan alkoholnya. Tapi itu nggak berlangsung lama. Dia bertemu korban keduanya yang bernama Stephen Tuomi di sebuah bar gay di dekat rumah neneknya. Sama seperti modus yang pertama, si Stephen ini dirayu diajak ke sebuah hotel namanya Hotel Ambassador dan diajak untuk minum-minum. Mereka di sana juga ngobat, sampai saking telernya si Jeffrey ini nggak jadi ngebunuh di malam itu. Dan keesok harinya setelah si Jeffrey ini bangun, dia menemukan si Stephen Tuomi ini sudah meninggal, dengan dadanya yang hancur, lebam, dan warnanya hitam dan biru. Si Jeffrey bingung kan, kata si Jeffrey, loh kan nggak tak matiin, kan nggak tak bunuh tadi malam. Tapi dengan dia melihat tangannya yang udah lebam, dia sadar bahwa dialah yang membunuh. Untuk menutupi mayat si Stephen ini, si Jeffrey belilah koper yang gede, ditaruhlah mayat Stephen ini ke dalam koper, dan dibawalah ke tempat neneknya. Dibawa ke ruang bawah tanah tadi, dan dibiarin berminggu-minggu, ditinggalin lah sama dia. Setelah berminggu-minggu, dia datang lagi, dibukalah koper itu sama si Jeffrey. Sama seperti yang pertama, mulailah dipenggal kepala si Stephen ini. Dipotong-potong tubuhnya, ya mirip seperti pembunuhan terhadap si Hick tadi. Tapi kepalanya si Stephen ini masih dipertahankan sama si Jeffrey ini. Kepalanya ini dibalut dengan kain, dibiarin 2 minggu. Setelah 2 minggu, kepalanya ini direbus, ditambah deterjen dan pemutih agar dia bisa mempertahankan tengkoraknya si Stephen ini. Setelah tengkoraknya itu tadi direbus tadi ya kan, dijadikannya bahan masturbasi lagi, dan itu nggak cuma sekali, berkali-kali, Setelah pembunuhan si Stephen ini, si Jeffrey bukannya tobat, malah menjadi-jadi, malah gila, malah fantasinya tambah liar orang. Dan dia bertemu korban ketiganya yang baru berumur 14 tahun bernama James Dexter. Sama kayak skema yang pertama, dibujuknya dia buat minum-minum. Setelah minum dibius, habis itu dibunuh, dipotong-potong, terus dipisah-pisahin kulit
daging sama tulangnya, dagingnya di flash, tulangnya ditumbuk, kepalanya masih dibiarin, ya kan? Dan dijadikan objek, kalian tahu lah objek apa, ya kan? No! God, please, no! 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 Pada tanggal 14 Maret 1988, si Jeffrey ini melancarkan aksinya yang keempat. Dan korban keempat dia bernama Richard Guerrero. Dia cari korban di bar gay dekat rumah neneknya, dibujuk dan diiming-imingin uang untuk minum atau bersenang-senang dengan dia. Habis itu dibius, dibunuh, dipotong-potong, di flash, ditumbuk, disebarin, sama tengkoraknya masih disisain sama dia buat bahan masturbasi lagi. Korban kelima ini merupakan model pria berumur 24 tahun bernama Antonio Sears. Sebenarnya si Jeffrey ini nggak mau membunuh Antonio karena dia ganteng. Dia masih pengen bersama-sama bersenang-senang sama Antonio ini. Tapi ada perkataan dari Antonio yang bikin Jeffrey geram. Perkataan Antonio sedikit meledek si Jeffrey. Kata Antonio bahwa layanan si Jeffrey ini payah atau jelek. Ya kalian tahu Jeffrey kan, emosinya meledak, dibunuhlah Antonio ini, dicekek sama si Jeffrey sampai meninggal. Dan ini berbeda dari yang lain. Biasanya kan dia bawa ke ruang bawah tanah, ditunggu berminggu-minggu ya. Kalau ini enggak, si Antonio ini enggak dibawa ke ruang bawah tanah, tapi dibawa ke bak mandi neneknya. Dan masih berlumuran darah segar, dipenggal itu kepala si Antonio sama Jeffrey. Dipotong-potongnya badan Antonio ini, sama kayak yang skema-skema tadi. Tapi ada satu lagi sekarang yang disisain sama dia. Ini maaf ya, alat kelamin dari Antonio. Jadi tengkorak Antonio dan juga alat kelamin dari Antonio direbus bersamaan, dikasih deterjen dan pemutih. Jadi tengkorak dan alat kelamin Antonio ini diawetkan menggunakan aseton dan disimpan di loker kamar tidur si Jeffrey ini. Ya kalian tahu kan, tengkorak tadi buat apa? Ditambah sekarang alat kelamin. Makin menjadi-jadi, semakin aneh, semakin gila Jeffrey. Jadi neneknya ini udah geram banget sama si Jeffrey ini. Karena satu, bau busuk di ruang bawah tanahnya. Itu bau banget. Yang kedua, si Jeffrey ini selalu bawa pasangan gaynya setiap hari berganti-ganti. Makanya neneknya geram dan mengusir si Jeffrey ini. Tahun 1990, si Jeffrey pindah ke apartemen Oxford di kamar 213. Kalian tahu kan, di rumahnya dia udah ngebunuh orang. Di rumah neneknya dia ngebunuh orang. Apalagi yang sekarang di apartemen sendirian, semakin jadi-jadi kan. Dan di situ, di apartemen itu, dia membunuh Raymond Smith dengan skema yang sama. Dibujuk, dirayu, dibius, tapi kali ini berbeda. Biasanya kan ditunggu berminggu-minggu baru dikulitin atau dipotong-potong langsung dikulitin. Sekarang enggak, tubuh si Raymond ini direbus, kayak bite, habis disembelih terus direbus. Habis kayak gitu baru dia pisahin tulang-tulangnya sama daging-dagingnya ini. Tapi sebelum direbus dia ini beli kamera Polaroid dan dia memoto mayat si Raymond. Habis itu ya tadi direbus, terus dikulitin, dipisahin daging sama tulangnya, di flash, dan tulang-tulangnya ini dimasukin ke sampah. Tanggal 28 Juni 1990, Jeffrey pun melancarkan serangan berikutnya kepada Edward Warren Smith dengan skema yang sama, dibujuk, dibius, dibunuh, ya begitulah. September 1990, dia bertemu dengan pemuda yang bernama Ernest Miller. Dengan skema yang sama, tapi ini lebih brutal dan lebih kejam. Dia membunuhnya bukan seperti yang lain. Dia membunuh si Edward ini dengan cara memotong arteri karotisnya si Edward. Dan lebih gilanya lagi, jantungnya, hatinya, limpahnya
ditaruh di freezer untuk dikonsumsi. Nggak itu juga, sebagian paha dan bisepnya pun ada, Rek. Ini orang udah gila bener yakin. Membunuhnya udah nggak punya otak. Korban selanjutnya adalah David Kearney, usia 22 tahun. Ya, skemanya masih sama. Terus korban selanjutnya ini masih kecil, masih 17 tahun, Rek. Namanya Curtis Durrell Strutter. Wah, nama susah teman saya. Curtis Durrell Strutter. Pokoknya gitulah ya. Selanjutnya Errol Lindsay. Ini menurutku yang sepertinya agak gimana ya? Nggak bisa dipikir pakai otak sih. Jadi, Rek, kepalanya, tengkoraknya si Lindsay ini dibor dan disuntikan asam klorida di otaknya. Dan masih sama seperti yang lain, disisain beberapa bagian tubuhnya untuk bahan seksualnya dia, dan juga dimasukin ke freezer untuk dikonsumsi nantinya. Pada tanggal 24 Mei 1991, Anthony Hughes pun menjadi korban selanjutnya dari si psikopat Jeffrey. Berselang beberapa hari, 27 Mei 1991, Cornerak Sitasompon berusia 14 tahun, sama seperti yang pertama, diajak sama dia di apartemennya dan dibius sama si Jeffrey ini. Tapi tragisnya, Rek, sebelum sempat dibunuh, si Jeffrey ini meletakkan tubuh Cornerak ini dan dia masih memandangi si Cornerak, Rek, sambil minum bir, ya. Dia ngeliatin si Cornerak gitu, ya. Mau diapain nih cara burung? Mungkin kayak gitu kali ya halunya si Jeffrey. Lalu dia keluar dari apartemennya buat nyari udara segar. Tapi setelah si Jeffrey ini masuk ke dalam apartemennya, dia tidak menemukan si Cornerak ini, Rek. Nggak lama, dia lihat Cornerak ini sudah berada di jalan dalam keadaan tanpa busana. Dan di situ ada 3 wanita yang bersama si Cornerak. Bergegaslah si Jeffrey ini turun untuk menemui si Cornerak. Setelah sampai di situ, si Jeffrey ini pun berkata kepada si mbak-mbaknya ini, "Ngapurane nggih, Mbak. Ini memang pacar saya, kalau lagi mabuk ya kayak gini, Mbak, dia rese." Si mbak satunya ngomong, "Iya, Mas, kok saya lihat dia nih aneh kayak orang linglung gitu ya, Mas." Jeffrey pun masih ngomong begitu. Pokoknya dia berkelitnya begitu. "Ini pacar saya dan kalau mabuk kayak begini rese." Ya udah saya bawa aja ya, Mbak. Balik lagi ke kamar saya. Si mbak satunya lagi itu pun ngomong, kata dia, "Mas jangan dulu, dia ini linglung dan saya sudah nelpon 911 dan polisi akan segera ke sini." Dalam hati Jeffrey pun ketar-ketir ya kan. Waduh, ada polisi ini. Aduh, gimana ya? Gak lama dari itu polisinya datang. Masih sama si Jeffrey ini masih ngomong begitu. Pokoknya ini pacar saya dan dia lagi mabuk, gak sadar diri. Dan kasihannya si Konerak ini dia masih ngeblank, Rek. Kasihannya gimana coba? Dia itu udah capek, dia udah berusaha buat kabur, tapi dia di situ malah kayak orang ngeblank. Dan diantar balik sama si polisi ini ke apartemennya si Jeffrey, Rek. Konerak dibawa masuk ke kamarnya dan polisinya ini nggak masuk ke dalam kamar si Jeffrey, Rek. Jadi polisinya ini cuma ngangguk aja gitu. Jadi, ah, "Oh iya, kamu jaga baik-baik ya pacar kamu." Gitu aja, Rek. Bukannya harusnya masuk ya, kalau di situ udah banyak banget bukti-buktinya gitu. Sayang banget dan tragis banget sih Konera ini. Dan kalian pasti tahu kan endingnya kayak gimana? Dibunuh, dipotong-potong, disisain bagian-bagian badan tertentunya. Dan fakta ya, ternyata nggak cuma Konera. Si Jeffrey ini juga telah membunuh kakaknya si Konera, yaitu namanya Anthony. Dan sama seperti yang lain, tengkoraknya dan beberapa bagian tubuhnya dimasukin ke dalam freezer. Dan bagian lainnya dimasukin ke dalam tong 57 galon yang dia sudah berdiri. Tanggal Juli, Jeremiah Benjamin Waybaker usia 23 tahun menjadi korban Jeffrey selanjutnya. Gak berselang lama, Oliver Joseph Lacy, 24 tahun, menjadi korban selanjutnya dari si Jeffrey. Dan korban terakhir tanggal 19 Juli adalah Joseph Arthur Bradhoff, 25 tahun, juga menjadi korbannya dia. Gak puas dengan itu, si Jeffrey ini datang lagi ke bar G dan dia menemukan
3 orang pria yang ditawari sama dia $100 untuk ikut bersama dia ke apartemennya. Tapi yang 2 orang ini nolak. Yang satu ini mau, bernama Tracy Edward. Mereka bareng datang ke apartemen Jeffrey. Tapi si Tracy ini sudah menaruh curiga nih sama si Jeffrey. Soalnya pas baru buka pintu kamar si Jeffrey, dia mencium bau-bau yang aneh. Dan dia juga melihat ada asam dan juga ada tong di sudut rumah dia. Dia bertanya nih sama si Jeffrey, itu asam buat apa? Kata si Jeffrey, itu asam buat batu bata. Nah dari situ dia ini sudah menaruh curiga nih sama si Jeffrey. Setelah itu si Jeffrey tahu-tahu memborgol tangan si Tracy. Tapi si Tracy nggak mau diborgol 2 tangannya. Karena dia sudah tahu. Tapi Tracy ini belum berani buat menyerang si Jeffrey. Dan dibawalah si Tracy ini ke dalam kamar si Jeffrey. Kalian tahu, di dalam kamar si Jeffrey itu sangat tricky. Kenapa aku bilang tricky, yo? Dengan keadaan seperti itu, dengan bau yang aneh itu. Saat itu juga dia lagi menonton Exorcist 3. Itu gimana nggak creepy banget ya. Nggak lama kemudian si Jeffrey ini bawa pisau gede di depan si Tracy. Pisau ini digesekkan ke dada si Tracy dan menyuruh si Tracy untuk buka baju. Dalam hati si Tracy, nyawaku sedang dalam bahaya. Maka dengan cerdinya si Tracy ini mengalihkan perhatian agar tidak membabi buta. Kata si Tracy, tenang sayang. Nanti aku buka, tapi kamu jangan pakai pisau. Tapi si Jeffrey ini nggak mau meletakkan pisaunya dia. Setelah si Tracy ini buka bajunya, ditempelkan telinga si Jeffrey ini ke dada si Tracy sambil pegang pisau. Dan kalian tahu apa yang diomongin si Jeffrey? Aku ingin memakan jantungmu, kata dia. Udah si Tracy ini bingung kan. Dia melihat kanan, kiri, apa yang harus dia lakukan agar bisa keluar dari situ, agar dia bisa selamat. Tapi si Tracy ini coba buat santai. Kata si Tracy, udah kamu jangan kayak gitu, kamu nikmatin aja layanan dari aku. Sambil melayani si Jeffrey, Tracy ini memikirkan bagaimana dia bisa keluar melarikan diri dari kamar si Jeffrey. Jadi Tracy ingat nih bahwa jendela di kamar si Jeffrey ini kebuka dan juga pintu yang di depan itu nggak dikunci. Maka si Tracy ini izinlah sama si Jeffrey dia mau pakai toiletnya. Kata si Tracy, sayang, aku boleh pakai toiletnya nggak? Kata Jeffrey, ya udah pakai aja nggak apa-apa. Tracy pun pergi ke toiletnya dan dia cari-cari kesempatan nih buat pergi dari kamar Jeffrey. Dibukanya lah itu toilet. Saat dia mengendap-endap mau keluar, ketahuan sama si Jeffrey. Sayang mau ngapain? Mengelaklah si Tracy ini. Enggak sayang, aku cuma mau di ruang depan aja kok. Mending kesini aja, kata si Tracy begitu. Di sini kan ada AC juga ada bir, jadi lebih dingin, lebih enak, lebih nyaman. Si Jeffrey pun mengiyakan. Jadi si Jeffrey ikut pindah ke ruang tengah sambil menonton film Exorcist 3 yang menjadi kegemarannya. Tracy pun lagi-lagi meminta si Jeffrey untuk kembali ke toiletnya. Di saat Tracy kembali ke toilet, dengan pelan-pelan si Tracy ini buka kamar toiletnya dan si Tracy melihat bahwa si Jeffrey lagi fokus nonton film kesukaannya. Si Tracy diam-diam keluar dari toilet dan menghantam si Jeffrey. Akhirnya Jeffrey pun sempoyongan dan si Tracy keluar dari kamar si Jeffrey. Si Tracy turun dan dia ketemu 2 orang polisi pada jam 23.30 malam hari. Polisi itu bernama Robert Roth dan Ralph Muller. Dia bertemu di jalan North 25 Milwaukee. Melihat si Tracy ini lari dengan bogor di tangannya, maka 2 polisi ini pun bertanya kepada si Tracy, kamu kenapa bisa diborgol? Tracy mengaku bahwa dia diancam seseorang di apartemen kamar 213. Si Tracy ini meminta tolong kepada 2 polisi itu untuk membuka borgol di tangannya. Tapi polisi itu pun berkata bahwa borgol itu punya kunci masing-masing, jadi nggak bisa. Harus sama orang yang punya kunci tersebut. Si Tracy pun menceritakan apa yang dialami di kamar 213 sama si Jeffrey ini. Gak lama dari situ si polisi pun
menyuruh si Tracy ini untuk mengantarkan mereka ke kamar 213 milik si Jeffrey ini. Dan mereka pun naik ke atas. Setelah sampai di kamar 213 milik si Jeffrey, diketoklah itu kamarnya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Enggak ya, bukan begitu ya. Dibukalah itu kamar, si Jeffrey-nya nongol. Jeffrey ini beralasan, itu pacar saya Pak, lagi mabuk, lagi begitu. Pokoknya dia punya alasan bahwa itu pacarnya lagi mabuk dan mereka lagi bertengkar. Tapi polisi ini pun nggak langsung percaya dengan alasan si Jeffrey. Polisi menanyakan di mana kunci borgol si Tracy ini. Si Tracy menjawab, itu Pak di lemari biar saya ambilkan. Tapi si polisi nggak mau. Akhirnya salah satu polisi mengambil kunci itu di dalam loker lemari si Jeffrey. Dan apa yang dilihat polisi? Saat dia membuka lokernya si Jeffrey, ditemukannya foto-foto Polaroid di mana Jeffrey sedang memoto mayatnya dan di saat dia mengeksekusi korban-korbannya. Sontak polisi pun terkejut dan shock. Dibawanya foto Polaroid itu ditanyain ke Jeffrey. Ini asli? Si Jeffrey udah nggak bisa berkelut di situ, nggak bisa membantah. Akhirnya si Jeffrey berusaha menyerang dua polisi itu. Tapi dengan cekatan, polisi melumpuhkan si Jeffrey. Nggak sampai di situ, polisi membongkar semua kamar Jeffrey. Dia melihat pisau di atas ranjang dan Biro Investigasi Kriminal Polisi menemukan 4 kepala terpenggal di dapur Jeffrey, beberapa tengkorak yang dicat, disemprot dan diputihkan yang berada di kamar dan lemari si Jeffrey. Dan di nampan ditemukan berisi tetesan darah, 2 hati dan beberapa lengan yang dibungkus plastik di lemari es Jeffrey. Sekantong organ manusia dan daging yang dibekukan di freezer. Juga ditemukan kerangka manusia, 2 alat kelamin yang terpotong, kulit kepala mumi, dan 3 torso yang larut di larutan asam yang berada di tong 57 galon. Juga ditemukan 74 foto Polaroid yang menggambarkan atau memotret di saat Jeffrey mengeksekusi seluruh korban-korban. Meskipun ia didiagnosis mengidap gangguan borderline, tapi Jeffrey ini dinyatakan waras. Dan di saat itu penjara di sana itu tidak melakukan hukuman mati, tapi melakukan hukuman seumur hidup. Maka tuduhan si Jeffrey ini adalah 15 kali hukuman seumur hidup. Dari mulai pembunuhan di Wisconsin sampai di Ohio. Dari rentetan waktu dari tahun 1978 sampai 1991. Jadi pada tanggal 28 November 1994, Jeffrey Dahmer ini meninggal dibunuh oleh narapidana yang bernama Christopher Scarver, narapidana dari Lembaga Permasyarakatan Kolombia di Portage, Wisconsin. Nah, maka itulah sejarah singkat dari Milwaukee Monster atau si Jeffrey Dahmer ini, mulai dari kecil, remaja, terus pembunuhan dia nyampe dia dipidana dan dia meninggal dibunuh oleh salah satu narapidana di Portage, Wisconsin. Semoga video ini dapat menambah wawasan, dapat menambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.